Bab 1514, Pak Tua Hunmo. Telapak tangan itu, yang awalnya tidak memiliki masalah untuk menyerang Xiao Yan, akhirnya mengalami situasi yang tidak terduga. Ekspresi kepala Hall of Soul menjadi suram. Matanya melirik ke tempat di belakang Xiao Yan. Seseorang dengan pakaian biasa diam-diam berdiri di tempat itu. Orang ini tampak sangat biasa, tetapi auranya aneh dan tak terduga, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan menebak kekuatan persisnya. Kamu siapa? Kepala Hall of Souls mengungkapkan mata gelap dan serius saat dia berteriak. Meskipun ia memiliki posisi tinggi dalam klan Hun, era ketika Xiao Xuan masih hidup terlalu lama. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengenali orang di depannya sebagai kapak darah Xiao Chen yang telah cukup terkenal di klan Xiao saat itu. Leluhur Xiao Chen, Xiao Yan dengan cepat pulih. Dia diam-diam menghela nafas lega setelah Xiao Chen akhirnya turun tangan. Nenek moyang klan Xiao ini belum pernah bertarung sejak dia lolos dari ilusi. Dia hanya bersembunyi di samping terlepas dari pertempuran sengit yang dilakukan Xiao Yan. Dia hanya akan campur tangan ketika Xiao Yan benar-benar menghadapi momen kritis hidup dan mati. Xiao Chen melambaikan tangannya. Karakternya pendiam dan eksentrik. Dia tidak mau banyak bicara saat ini. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kakinya dan perlahan berjalan di depan Xiao Yan. Matanya menatap kepala aula jiwa di sisi lain sebelum dia bertanya dengan suara serak, dia adalah anggota klan Hun, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Xiao Yan merasa terpesona di dalam hatinya setelah mendengar suara rendah dan dalam dari Xiao Chen. Matanya sedikit aneh saat dia melirik punggung Xiao Chen. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa dia tidak pernah benar-benar dapat melihat melalui kekuatan sebenarnya dari leluhur ini. Meskipun Xiao Chen mampu mengalahkan Ziyan dan Gunanhai saat berada dalam ilusi, dia tampaknya hampir tidak bisa mengalahkan mereka. Berdasarkan yang dapat disimpulkan oleh Xiao Yan, Xiao Chen harus menjadi Dosheng bintang 4 yang maju. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, kemungkinan dia hanya Dosheng bintang 5 awal, tetapi setelah kata-kata Xiao Chen keluar dari mulutnya, Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa tebakannya sedikit di sisi yang rendah. Beberapa ribu tahun di penjara dalam ilusi. Bahkan jika dia tidak bisa berlatih secara normal selama jangka waktu yang lama ini, akumulasi kecil pencapaian, seperti bagaimana air yang menetes pada akhirnya dapat mengikis batu, masih akan cukup untuk mengejutkan orang. Sepertinya leluhur Xiao Chen memiliki kepercayaan diri karena dia berani mengucapkan kata-kata ini. Kamu adalah anggota klan Xiao. Kepala aula jiwa menyipitkan matanya saat dia menatap Xiao Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya. Matanya tiba-tiba menyusut sementara nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Klan Xiao telah menolak. Bagaimana itu masih bisa memiliki Dosheng elit? Dari penampilan Xiao Chen, jelas bahwa dia tidak hanya berhasil berlatih ke level ini dalam beberapa dekade seperti Xiao Yan. Dalam hal ini, dia pasti sudah ada sejak lama. Mengapa klan Hun tidak memiliki informasi tentang dia? Ekspresi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun terpengaruh ketika dia melihat keterkejutan kepala aula. Kakinya hanya melangkah di udara saat dia maju ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya melonjak seperti gelombang yang berputar. Itu naik lebih tinggi dan lebih tinggi saat dia menjadi lebih kuat, bintang 4 menengah, bintang 4 lanjutan, bintang 5 menengah. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen. Aura Xiao Chen telah menembus bintang keempat dari kelas Dosheng dalam beberapa waktu dan telah mencapai bintang kelima menengah dari kelas Dosheng. Kekuatan ini adalah tingkat yang lebih kuat dari kepala Hall of Souls. Siapa sebenarnya kamu? Perubahan akhirnya muncul pada ekspresi kepala aula jiwa setelah merasakan aura menakutkan Xiao Chen. Dia menjerit keras saat Hun Feng dan wakil kepala aula jiwa bergegas dari belakangnya.
Mata mereka mengungkapkan ekspresi yang berubah saat mereka menatap Xiao Chen. Mereka jelas mulai panik karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Tidak heran leluhur Xiao Chen mampu bertahan dalam ilusi api teratai iblis pemurni selama bertahun-tahun. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Sebuah kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam. Kamu benar-benar menjengkelkan. Xiao Chen hanya mengerutkan kening ketika dia mendengar kepala aula jiwa menangis. Dia mengepalkan tangannya di ruang kosong di depannya, dan benda besar berwarna darah terbentuk di tangannya. Dalam sekejap mata, benda ini berubah menjadi kapak raksasa berwarna darah. Dia memutar tangannya dan kapak berwarna darah itu merobek udara dengan instan. Itu disertai dengan gelombang ledakan sonik saat dengan marah meretas kelompok kepala aula di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur! Ekspresi kepala aula jiwa berubah ketika dia melihat Xiao Chen diserang. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa kembali Hun Feng dan wakil kepala aula. Setelah itu, mulutnya membengkak dan bola cahaya hitam setinggi 5 kaki dengan cepat keluar dari mulutnya. Gelombang pekikan menyedihkan dipancarkan dari bola cahaya ini seolah-olah tak terhitung jiwa yang melahap satu sama lain di dalamnya. Desir, sosok berwarna darah melintas di langit. Semua orang melihat kapak besar berwarna darah muncul di atas bola cahaya hitam yang baru saja dimuntahkan dari mulut kepala Hall of Souls. Sebuah suara samar segera terdengar. Orang bisa melihat garis berdarah memotong bola cahaya hitam gelap. Setelah itu, bam, terdengar dan perlahan pecah menjadi 2. Guru! Bola cahaya hitam itu bahkan belum meledak ketika ditebas menjadi 2 oleh kapak besar berwarna darah. Kepala Hall of Souls meludahkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dia buru-buru mundur dengan wajah pucat. Serangan Xiao Chen sangat tajam. Sepertinya dunia akan terbelah di bawah tepi kapak berwarna darah. Aura sombong itu menyebabkan hati seseorang bergetar. 3 kapak pemecah langit, sebuah kapak dengan lembut memotong kepala serangan Hall of Souls. Xiao Chen tidak menahan diri. Dia mengambil 2 langkah ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapak besar berwarna darah di tangannya ditebas ke depan 3 kali dengan suara "sos". 3 serangan kapak bergabung bersama, dan orang biasa hanya bisa melihat kilatan lampu merah melintasi langit dengan mata telanjang mereka. Hanya para ahli seperti kepala Hall of Souls yang bisa melihat dengan jelas 3 garis berdarah berwarna merah terangnya mengalir di langit. Mereka tiba di depannya hampir seketika dengan kecepatan yang sangat menakutkan. 3 garis darah tampak lemah, tetapi kepala Hall of Souls bisa merasakan bahaya ekstrim dari mereka. Teknik penghalang spiritual. Tubuh kepala aula gemetar karena bahaya ini. Jiwanya muncul dari alisnya, dan lengan jiwanya anehnya meledak. Bas-bas! Awan hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menutupi matahari saat A, B, C, kedua lengan spiritualnya meledak. Langit yang hampir tak berujung ini sepertinya telah dipenuhi oleh kabut hitam dalam sekejap mata. Gelombang spiritual tajam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam. Itu tampak seperti suara iblis yang dengan gila-gilaan menyerbu kedalaman pikiran semua orang. Bang bang bang! 3 garis berdarah merobek banyak lapisan awan hitam. Saat garis berdarah pertama menembus awan, banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya. Dalam sekejap, garis berdarah pertama tersebar dengan paksa. Bahkan garis berdarah kedua samar-samar terlihat. Membelah! Kabut hitam menyebar saat suara serak tiba-tiba perlahan memberi perintah. Segera setelah itu, lapisan awan hitam tiba-tiba pecah sebelum garis berdarah keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu melesat ke bagian tertentu dari awan hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Guru! Suara seteguk darah segar yang dimuntahkan dipancarkan saat garis berdarah itu melesat ke wilayah tertentu. Segera setelah itu, awan hitam yang menyelimuti langit berhenti dan dengan cepat menarik diri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang bisa melihat langit ketika awan hitam menghilang.
Mereka dengan cepat melihat ke atas dan melihat tubuh kepala Aula Jiwa berlumuran darah. Dia berdiri gemetar tidak jauh darinya. Sebuah luka mengerikan telah muncul dari bahunya ke perutnya. Orang bahkan bisa melihat organ dalam yang bergerak di dalam tubuhnya. Jelas, serangan dari sebelumnya telah melukai kepala Hall of Souls dengan serius. Xiao Chen menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melirik kepala Aula Jiwa, tetapi ada kejutan di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan kepala Aula untuk bertahan hidup. Sejumlah ahli yang tidak diketahui telah jatuh ke serangan ini di zamannya. Kepala Aula Jiwa mengungkapkan mata yang ganas dan padat saat dia menatap Xiao Chen. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskan cairan obat di dalam lukanya, menyebabkan kabut putih yang mendesis naik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tirai cahaya hitam tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiao Chen dan dia. Mo tua, sudah waktunya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, kan? Kepala Aula Jiwa tiba-tiba berteriak setelah menciptakan penjara cahaya hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan perubahan ekspresi yang tiba-tiba setelah mendengar kata-kata kepala Aula Jiwa. Klan Hun ini telah menyembunyikan seorang ahli di tempat ini? Hun Misheng, kamu benar-benar mengecewakan. Desahan tua yang rendah akhirnya terdengar saat kelompok Xiao Yan menyapu mata mereka di sekitar. Xiao Yan tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju pada sekelompok orang tidak jauh darinya. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, yang kekuatannya hanya mencapai kelas Ban Sheng tingkat tinggi, menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa perubahan terjadi di wajahnya saat sepasang alis hitam panjang diturunkan, memberinya penampilan yang sangat misterius. Xiao yang secara kasar melirik lelaki tua ini di tengah pertempuran yang kacau sebelumnya, tetapi lelaki tua itu dikejar oleh Buddha api sampai dia terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya, namun dia tidak pernah menyangka orang tua biasa ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Orang tua Hun Mo, kamu di sini? Apakah klan Hun Anda benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian? Gunan Hai dan tetua dari klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek saat mereka melihat pria tua beralis hitam ini. Mata mereka samar-samar mengandung ketakutan. Kesepakatannya tidak ada apa-apanya dalam hal esensi api iblis. Pria tua beralis hitam ini, yang dipanggil Pak Tua Hun Mo, tersenyum. Matanya menyapu kelompok Xiao Yan, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia dengan lembut menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke ruang kosong yang jauh. Dia bertanya, iblis tua dari menara pil kecil, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sekarang setelah orang tua ini menunjukkan dirinya? Bab 1515, Pengembala Ternak. Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hun Mo. Banyak mata yang terkejut melihat ke ruang itu. Apakah sebenarnya ada seorang ahli yang tidak mereka sadari, tersembunyi di sana? Iblis tua dari menara pil kecil. Mata Xiao yang juga melihat ke arah itu. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Mungkinkah Pak Tua Hun Mo ini mengacu pada leluhur misterius menara pil kecil? Hatinya tanpa sadar bersukacita setelah sampai pada kesimpulan ini. Terlepas dari situasinya, baik Pil Tower dan dia berada di pihak yang sama. Leluhur misterius ini kemungkinan besar tidak akan merasa bermusuhan dengan kelompok Xiao Yan jika dia muncul. Aku tahu bahwa klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan. Ruang itu hening sejenak karena semua tatapan yang hadir terfokus padanya. Akhirnya, itu mulai berfluktuasi. Sebuah suara yang luar biasa tua dan berpengalaman tiba-tiba berkomentar. Riak di ruang menjadi lebih intens saat suara ini muncul. Segera, seekor banteng melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sambil mengeluarkan mu rendah. Mata kelompok Xiao Yan mendarat di banteng ini atau mungkin orang di banteng. Namun,
Mereka terkejut setelah melihat penampilannya dengan baik karena orang tua tidak seperti yang mereka lihat. Orang di banteng memiliki sosok kecil. Dia mengenakan pakaian kasar biasa. Matanya jernih dan wajahnya tampak lembut. Dari penampilannya, dia tampak seperti anak laki-laki di masa remajanya. Banyak pasang mata benar-benar terpana saat mereka melihat pemuda di belakang banteng. Mereka terdiam sesaat. Mereka tidak menyangka suara orang tua dari sebelumnya datang dari mulut seorang pemuda. Penatua pertama menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang mengalami kehidupan. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya, ini memang benar. Iblis tua, kamu masih suka bertingkah misterius seperti di masa lalu. Pak Tua Hunmo menatap pemuda yang memelihara sapi. Dia dengan dingin tertawa dingin, tetapi matanya yang awalnya seperti kuno telah mendapatkan ketakutan tambahan. Aku tidak perlu menunjukkan diriku jika klan Hun bermain sesuai aturan. Pemuda yang memelihara sapi itu meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum saat berbicara. Matanya yang luar biasa jernih menatap Pak Tua Hunmo saat dia tertawa. Aturan ini telah disepakati saat itu, namun klan Hun sebenarnya telah mengirimmu. Aku ingin tahu apa niat klan itu. Klan Hunku harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua, yang terbaik adalah Anda tidak menjadi orang yang sibuk. Kepala klan saya sangat tertarik pada Anda. Setelah bertahun-tahun, diri Anda saat ini mungkin telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari Xuan Pil. Jika Anda maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan kepala klan saya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang Anda. Pak Tua Hunmo tertawa aneh. Penggembala sapi itu tersenyum tipis setelah mendengar klaim ini. Dia menjawab, bukannya dia mendambakan saya baru-baru ini, tetapi bahkan jika saya menyerahkan diri saya ke mulutnya, apakah Anda pikir dia akan berani memakan saya? HMPH, kamu harus berhenti mencoba menggunakan usiamu sebagai keuntungan. Setelah kepala klan saya keluar dari retretnya, dia secara alami akan memaksa Anda untuk memahami nasib menentang klan Hun saya. Mata Pak Tua Hunmo menjadi dingin saat dia berbicara. Bang! Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba meledak setelah Pak Tua Hunmo berbicara. Sesosok terbang kembali. Salah satu dari mereka memuntahkan beberapa suap darah segar di sepanjang jalan. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan ekspresi pucat. Dari penampilannya, dia jelas merupakan kepala aula jiwa yang telah melepaskan tirai cahaya sebelumnya dalam upaya untuk menjebak Xiao Chen. Hun Misheng, kamu benar-benar telah mempermalukan nama kepala aula jiwa. Pak Tua Hunmo mengerutkan alisnya dan berkomentar setelah melihat betapa menyedihkannya kepala aula jiwa. Hantu tua, kamu harus berhenti mencoba menekanku dengan usiamu. Anda harus lebih menyadari latar belakang orang itu dibandingkan dengan saya. Kepala aula jiwa menyeka jejak darah dari sudut mulutnya saat dia berteriak dengan marah. Dia sudah menebak identitas pihak lain ketika dia mengeluarkan kapak besar berwarna darah itu sebelumnya. Satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata aneh ini dengan cara yang begitu tajam di dalam klan Xiao adalah kapak darah Xiao Chen dari klan Xiao yang terkenal sejak saat itu. Namun, tidak ada yang menyangka orang ini, yang hilang, muncul di tempat seperti itu pada saat ini. Blood Axe Xiao Chen, tidak disangka kamu bisa bertahan sampai sekarang. Namun, itu bisa dianggap sebagai berkah. Jika Anda berada di klan Xiao, nasib Anda akan mirip dengan Xiao Xuan dan yang lainnya. Pak Tua Hunmo mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan sambil memegang kapak besar berwarna darah. Kilau sedingin es melintas di matanya. Xiao Chen langkah terhenti. Dia melirik Pak Tua Hunmo dan sedikit mengernyit. Dia merasakan aura yang jauh lebih kuat dari kepala aula jiwa dari pihak lain. Aura ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain. Haha, klan Xiao memang serangga yang tidak akan tinggal diam tidak peduli bagaimana dipukuli.
Xiao Chen, kamu pantas diberi selamat karena hidup sampai sekarang. Pemuda penggembala sapi itu sedikit tersenyum. Dia sangat tua dan mungkin baginya untuk memanggil Xiao Chen, iblis tua yang telah hidup selama ribuan tahun, sebagai orang yang setara. Kamu adalah orang itu dari Pil Tower saat itu. Mata Xiao Chen melirik kawanan sapi muda itu. Meskipun penampilan Pil Tower Elder telah berubah secara drastis, Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik itu. Terlebih lagi, sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Penggembala sapi muda itu tersenyum. Senyumnya tampak sangat sentimental di wajah muda itu, tetapi semua orang mengerti bahwa perasaan kuno telah melihat semuanya tersembunyi di dalam senyum itu. Leluhur, penatua pertama dari Menara Pil Kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya saat ini. Dia segera berlutut. Dalam kegembiraannya, bahkan air mata mulai mengalir di wajah tuanya. Bahkan dia hanya berhasil bertemu penjaga Pil Tower ini beberapa kali. Dia sangat bersemangat sekarang karena mereka telah bertemu lagi. Haha, kamu mau kecil, kan? Tidak disangka kamu juga menjadi Dou Sheng, gembala muda itu tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan penatua pertama diangkat berdiri. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar masa lalu. Xiao Yan, berikan esensi api iblis kepadaku. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata gembala sapi muda ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat senyum hangat di wajah kecil pemuda itu. Meskipun senyum ini tampak sangat aneh pada seorang pemuda, seseorang akan langsung mempercayainya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Orang tua ini telah berubah menjadi anak kecil. Aneh sekali. Ziyan dengan lembut bergumam di samping telinga Xiao Yan. Bukankah ini sesuatu yang paling kamu sukai saat itu? Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan pilar cahaya hitam ke arah gembala sapi muda itu. HMPH! Mata Pak Tua Hun Ho menjadi sedikit dingin ketika Xiao Yan melemparkan pilar cahaya hitam. Dengusan dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Mendengus itu mengandung serangan spiritual yang sangat kuat, menyebabkan kepala banyak orang memancarkan perasaan pusing. Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dibanggakan orang tua ini. Gendang telinga Xiao Yan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung langsung, Xiao Yan mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan. Suos! Tubuh Pak Tua Hun Mo menghilang setelah dengusan dingin keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dia muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Pak Tua Hun Mo tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya secara aneh telah mengalami perubahan saat tangannya hendak mendarat di pilar cahaya. Ruang bergetar dan tubuhnya muncul di tempat gembala sapi muda itu berada. Pemuda itu, bagaimanapun, anehnya muncul di tempat di mana Pak Tua Hun Mo sebelumnya seolah-olah mereka berdua telah mengubah posisi dalam sekejap. Pertukaran tak terduga seperti itu telah menyebabkan semua orang merasa terperangah. Mereka bahkan tidak mendeteksi alasan peralihan itu. Pergeseran tata ruang. Bintang 6 Dou Sheng? Anda benar-benar telah menembus bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng? Pak Tua Hun Mo berdiri di udara dengan bingung. Dia tiba-tiba pulih sesaat kemudian dan tanpa sadar berteriak kaget. Ada kesenjangan besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng. Kepala Aula Jua dapat dengan mudah mengalahkan Ziyan setelah melompat dari bintang ke-4 tingkat lanjut kelas Dou Sheng ke bintang ke-5 awal kelas Dou Sheng. Orang bisa mendapatkan gambaran tentang kesenjangan besar antara keduanya dari ini. Meskipun Pak Tua Hun Mo ini adalah Dou Sheng bintang 5 yang maju, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap gembala sapi muda ini, yang kekuatannya telah mencapai bintang ke-6. Kepala Aula Jiwa, Wakil Kepala,
dan Hun Feng mengungkapkan ekspresi yang agak jelek ketika mereka melihat pertukaran ini. Mereka benar-benar diam. Dou Sheng bintang 6 sangat langka bahkan di klan Hun. Hanya segelintir sesepuh agung yang memiliki kekuatan seperti itu. Tidak disangka nenek moyang menara pil kecil telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan Hall of Souls setiap kali ingin menyerang pil tower. Itu karena menara pil kecil dapat memanggil keberadaan seperti itu. Penggembala sapi muda itu mengabaikan seruan tidak percaya dari Pak Tua Hunmo. Dia meraih cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Dia perlahan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata cemas Xiaoyan. Iblis tua, apakah Anda berencana untuk menjadi musuh dengan klan Hun saya? Pak Tua Hunmo berteriak dengan suara keras sambil mengenakan ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya! Penggembala sapi muda itu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan pilar cahaya ke langit. Pak Tua Hunmo mengungkapkan wajah gembira. Dia baru saja akan merebutnya ketika dia buru-buru menghentikan dirinya sendiri karena kalimat berikutnya dari gembala sapi muda itu. Memurnikan api teratai setan, kamu memang layak berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Anda sengaja membiarkan diri Anda disegel untuk melihat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi dari saya, keluarlah. Penggembala sapi muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit. Matanya yang jernih menatap esensi api iblis di dalam saat dia dengan acuh tak acuh tertawa. Bab 1516, menyempurnakan formasi kuno langit. Suara acuh tak acuh gembala muda itu perlahan terdengar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Banyak pasang mata mendarat di pilar cahaya hitam yang berputar di langit sambil merasakan pikiran mereka mati rasa. Api teratai iblis pemurni ini telah membiarkan dirinya ditangkap? Bagaimana mungkin? Huo Yao dan beberapa ahli yang telah bekerja sama sebelumnya bergumam dengan wajah tercengang. Jika ini masalahnya, api teratai iblis pemurni ini memang agak terlalu menakutkan. Api surgawi yang bersekongkol melawan orang-orang. Bahkan orang-orang seperti mereka baru pertama kali menyaksikan hal seperti itu. Ini, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan saat dia bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Mengingat kekuatan menakutkan dari leluhur menara pil kecil, akan sangat sulit baginya untuk membuat kesalahan. HMPH, omong kosong apa? Terlepas dari seberapa kuat api teratai iblis pemurni itu, pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari formasi iblis penyegal Tianluo klan Hun saya. Kepala aula jiwa mengungkapkan ekspresi yang agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mata Pak Tua Mohun di samping berkedip. Dia menatap pilar cahaya hitam di langit, tetapi dia tidak menyuarakan keraguan. Dia telah melakukan kontak dengan leluhur Pil Tower beberapa kali. Secara alami, dia mengerti bahwa leluhur Pil Tower bukanlah seseorang yang mengucapkan omong kosong. Karena pemuda itu mengatakannya seperti ini, dia harus percaya diri dengan kata-katanya. Leluhur Pil Tower tidak memberikan penjelasan meskipun mata semua orang ragu. Dia hanya mengamati pilar cahaya hitam yang berputar. Dia akhirnya berbicara dengan suara samar beberapa saat kemudian setelah melihat bahwa itu tidak bereaksi. Karena kamu tidak mau mengungkapkan diri, aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya. Nenek moyang Pil Towei menjentikan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Garis hitam mungkin tampak lemah, tetapi ruang itu sendiri diam-diam membentuk ruang hampa dimanapun ia lewat. Itu bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan garis hitam itu begitu cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, itu hanya setengah kaki dari pilar cahaya, tetapi esensi api iblis yang disegel bergetar hebat sebelum garis hitam menghantamnya.
Gelombang api yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak terpisah di depan mata semua orang yang terpana. Iblis tua, kamu telah merusak rencanaku lagi. Apakah Anda mencoba mencari kematian? Api putih krem menyapu langit saat sosok terbentuk di lautan api ini. Itu adalah api teratai setan pemurnian berjubah putih. Api surgawi memelototi leluhur Piltover dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia berteriak dengan marah. Orang ini benar-benar sengaja membiarkan dirinya disegel. Hati Xiaoyan dan yang lainnya berdebar kencang saat melihat sosok itu. Ekspresi kepala aula jiwa menjadi lebih buruk. Jelas sangat mudah bagi api teratai iblis pemurni untuk membuka segel sebelumnya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kata-kata leluhur Piltover memang benar. Api teratai iblis pemurni ini telah membiarkan dirinya disegel untuk menuai keuntungan dari konflik mereka. Kelicikan ini benar-benar pada level yang berbeda. Memurnikan api teratai iblis, karaktermu sangat brutal. Jika Anda diizinkan memasuki dataran tengah, Anda pasti akan meninggalkan kehancuran di belakang Anda. Karena hal inilah Purifying Demonic Lotus Saint memilih untuk menyegelmu ketika dia mencapai akhir hidupnya saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini. Leluhur Piltover mengangkat wajahnya yang agak lembut, melihat api teratai iblis pemurni yang berdiri di udara, dan perlahan menjelaskan, bajingan tua itu. Aku menemaninya selama 1000 tahun. Setidaknya aku berusaha untuknya, namun dia tidak peduli dengan ikatan kami dan benar-benar menyegelku. Akhirnya, dia menderita serangan balik saya. Itu adalah pembalasannya. Selain itu, apakah saya bisa pergi tidak terserah Anda untuk memutuskan. Meskipun Anda saat ini telah maju ke Dousheng bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikan saya. Mata api teratai iblis pemurni menjadi dingin saat dia menyatakan. Nenek moyang Piltover dengan lembut menghela nafas. Matanya melirik Pak Tua Hunmo dari jarak yang cukup dekat. Melihatnya menoleh, Pak Tua Hunmo dengan aneh tertawa dan berkata, Iblis tua, kamu harus bertarung sendirian jika kamu ingin menghadapinya. Klan Hun kami merasa berkewajiban untuk melindungi dataran tengah apapun. Akan lebih mudah bagi klan Hun kita untuk menangkapnya jika ia meninggalkan alam api iblis dan menuju ke dataran tengah. Pak Tua Hunmo ini sangat licik. Meskipun dia berbicara tanpa peduli, dia jelas berencana untuk menonton harimau berkelahi. Dia akan menunggu leluhur Pil Menara dan api teratai iblis pemurni untuk bertarung. Kemudian, dia akan mendapat manfaat dari hasilnya ketika saatnya tiba. Nenek moyang Piltover tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Pak Tua Hunmo. Karena itu, dia menarik matanya. Penatua, apakah Anda membutuhkan kami untuk bertarung? Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Api teratai iblis pemurni ini luar biasa menakutkan. Meskipun leluhur Piltover tidak terduga, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat intens jika mereka bertarung. Itu tidak perlu. Saat ini, tidak ada di antara kalian yang dapat membantu. Leluhur Piltover tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. Jari-jari kakinya menekan banteng. Tubuhnya yang pendek menembus lautan api dan muncul di depan api teratai iblis pemurni. Dia berkata, segel yang dipasang oleh Purifying Lotus Demon Saint tidak mudah rusak. Meskipun Anda telah meminjam gelombang dunia untuk merobek dunia, segel secara alami akan berubah, mengikuti penarikan arus dunia. Selama aku menundamu sampai saat itu tiba, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Api teratai iblis pemurnian dengan dingin tertawa. Kedua tangannya tiba-tiba berubah. Api putih krem yang menembus langit di sekitarnya dengan cepat kembali kepadanya sebelum mereka bergabung menjadi raksasa api setinggi 100.000 kaki di tengah banyak mata yang terpana. Patung Dewa Api Iblis. Kaki raksasa api itu dimasukkan ke dalam lautan magma di bawah.
Tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Dengan pukulan dari raksasa ini, bahkan seorang elit Du Sheng kemungkinan akan hancur menjadi apa-apa. Hantu tua, mati! Api teratai iblis pemurni berdiri di atas kepala sosok ilahi. Matanya menatap sosok seperti semut di bawah saat dia tersenyum lebar. Patung api iblis itu tiba-tiba mengangkat tinjunya yang seperti gunung sebelum melemparkannya ke leluhur Pil Tower. Pukulan ini baru saja dilemparkan ketika permukaan lautan magma 100.000 kaki di bawah mengungkapkan spiral magma besar yang berukuran puluhan ribu kaki. Udara sendiri sepertinya bersiul dengan gila-gilaan. Ekspresi kelompok Xiao yang tanpa sadar menjadi pucat ketika mereka merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Terlepas dari apakah itu Ziyan atau Gunanhai, siapapun yang menerima serangan ini secara langsung akan langsung berubah menjadi debu. Sosok leluhur Pil Tower tetap tergantung di langit. Matanya menatap tinju raksasa yang sepertinya jatuh seperti meteorit. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya keemasan terang meletus darinya. Cahaya berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi langit. Bang! Tinju raksasa patung itu dengan keras menabrak tirai cahaya keemasan. Serangan angin yang menakutkan segera tersapu. Seseorang bisa mendengar bentuk retakan di ruang dalam jarak 100.000 kaki sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan hitam yang hangus. Area di sekitar mereka hancur berantakan saat keduanya bertarung. Pil penggabungan langit, jari leluhur Pil Tower terangkat. Setetes darah hijau merembes keluar dari pori-porinya. Seseorang sepertinya bisa melihat untaian kilau emas dalam warna hijau pekat itu. Darah berwarna hijau ini dengan cepat terbang menuju sosok dewa api iblis saat ia lolos dari tubuh leluhur. Itu menjadi lebih besar saat terbang. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sinar lampu hijau setinggi 1000 kaki. Sinar cahaya disertai dengan aroma yang pekat saat menembus langit. Akhirnya, itu menabrak dada patung dewa yang terbuat dari api iblis dengan kecepatan seperti kilat. Lampu hijau segera memenuhi penglihatan seseorang, tetapi seseorang dapat melihat lebih dari setengah patung ilahi yang terbuat dari api iblis mencair. Kemampuan iblis tua ini menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan mampu melelehkan api iblis. Ekspresi muram melintas di mata Pak Tua Hun Mo di kejauhan setelah melihat api meleleh. Mengaum! Api teratai iblis pemurni menjadi marah setelah patung api iblis rusak parah. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sesuatu yang melengkapinya dan sesuatu yang menjadi musuhnya. Bentuk sebenarnya dari leluhur Pil Tower adalah pil obat. Akal sehat mendikte bahwa dia harus sangat takut pada nyala api seperti itu. Tetapi ketika kekuatan leluhur dari Pil Tower meningkat, mutasi mulai terbentuk di tubuhnya. Mutasi ini menekan hal-hal yang berhubungan dengan api. Penindasan ini telah menyebabkan api teratai iblis pemurni merasakan tekanan besar. Iblis tua, siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini akan disempurnakan hidup-hidup olehku. Bentukmu yang sebenarnya adalah pil. Saya ingin melihat Anda akan berubah menjadi apa jika saya memurnikan Anda lagi. Api teratai iblis pemurni meraung ke langit. Tubuhnya tiba-tiba dibebankan ke cakrawala. Banyak garis api berwarna krem melesat ke segala arah. Mereka menembak ke seberang seluruh alam api iblis. Memurnikan arai kuno langit, muncul. Api teratai iblis pemurni berteriak keras setelah garis api ini melesat jauh ke dalam dunia sebelum suara gemuruh yang keras dipancarkan. Setelah itu, semua orang terkejut melihat barisan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit yang kosong. Gemuruh, laut magma yang tak berujung mulai bergejolak segera setelah susunan besar muncul di langit. Segera, bahkan perlahan-lahan membentuk formasi api yang sangat besar di depan mata semua orang yang terpana. Ekspresi leluhur Pil Tower dan ekspresi Pak Tua Hun Mo menjadi jelek ketika dua formasi api ini muncul, satu di atas, satu di bawah. Haha, iblis tua, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Formasi penyegelan besar yang ditempatkan secara pribadi oleh Purifying Demonic Lotus Saint sedang digunakan oleh saya.
Saya telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang akan bisa melawanku di alam api iblis ini sekarang? Arai kuno yang menutupi dunia perlahan berputar sementara api iblis pemurni tertawa ke langit. Ini akan merepotkan kali ini. Semua orang mengamati formasi ini saat mereka menghirup udara dingin. Formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat daripada formasi setan penyegel Tianluo yang digunakan kepala balai jiwa sebelumnya. Xian dan yang lainnya menatap formasi besar, satu di langit dan satu di atas bumi. Gelombang besar tampaknya naik di dalam hati mereka. Jika salah satu dari susunan besar ini melepaskan sedikit energi, mereka akan dengan mudah membunuh semua orang. Sementara semua orang merasa terkejut karena perubahan mendadak, Xiao Yan tiba-tiba meraih dahinya. Gugus cahaya misterius di dalam kepalanya itu tiba-tiba bergetar. Gemetar itu muncul seolah-olah ada sesuatu yang akan terbangun.